Dan telah berkata Imam Al-Hasan Al-Basri, wa huwa, dan dia Imam Al-Hasan Al-Basri itu min akbarit tabi'in, termasuk apa? Tabi'in yang senior. Termasuk tabi'in yang senior, artinya selain usianya apa? Lebih tua daripada tabi'in yang lain, dia juga sebagai tokoh sufi dari kalangan tabi'in itu, Al-Hasan Al-Basri itu, karena beliau bertemu dengan para sahabat Rasulullah SAW. Jadi Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah itu adalah termasuk salah seorang tokoh senior dari generasi tabi'in rahimahullah ta'ala. Semoga Allah ta'ala merahmati beliau. Kullu salatin, nah ini kata siapa? Imam Hasan Al-Basri. Kullu salatin, setiap salat atau semua salat, la yahduru fiha al-qalbu, yang tidak hadir padanya pada salat itu hati, fahiya ilal uqubati asra'u, maka dia salat yang dilakukan dengan tidak menghadirkan hati itu ilal uqubati, kepada siksaan, asra'u, lebih cepat. Maksudnya apa? Orang yang sholat lalai dari sholatnya itu lebih cepat untuk diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang nanti disebut wailul lil musallin itu. Wailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'una. Ada orang yang celaka, ada orang yang dapat wail padahal dia sholat itu. Ini orang yang sholat tidak menghadirkan hati di dalam sholatnya itu, dia lebih cepat untuk diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang lebih membawa dia dengan cepat kepada azab Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dia tidak mengagungkan Allah di dalam sholatnya. Dia sholat tapi seperti orang yang tidak sholat. Dia di hadapan Allah tapi tingkah lakunya di dalam sholat itu tidak menghargai Allah yang ada di hadapannya itu. Maka pantaslah orang yang sholatnya seperti itu diancam oleh Allah, wailul lil musallin. Wa hukiya, dan telah diceritakan, auhallahu ta'ala ila ba'dil anbiya, auhallahu, telah mewahyukan oleh Allah ta'ala, auhallahu ta'ala, telah mewahyukan oleh Allah ta'ala, telah menurunkan wahyu oleh Allah ta'ala, ila ba'dil anbiya, kepada sebagian para nabi. Faqala, maka Allah berkata, berfirman, idza dakhaltas salata, apabila kamu telah masuk ke dalam sholat, telah memulai sholat, fahabli min qalbikal khusyu'a, fahabli, maka berikanlah untukku, min qalbika, dari hatimu, berikan apa? Al khusyu'a, kekhusyuan, wa min badanikal khudu'a, dan berikanlah aku dari badanmu itu al khudu'a, ketenangan, ketundukan. Jadi hatimu itu khusyuk, fokus kepada apa yang kamu lakukan, itu sholat, seolah-olah saya ada di hadapan kamu, itu kata Allah. Kemudian badanmu itu tenang, tidak gelisah, tidak bergerak sana kemari. Wa min ainika dumu'a, dan dari matamu ad-dumu, apa? Air mata. Berikanlah untukku dari matamu itu air mata. Fa inni qaribun,
maka sesungguhnya saya ketika kamu sholat itu qaribun, sangat dekat Allah dengan hambanya ketika dia sholat, terutama ketika dia sujud itu. Rasulullah SAW mengatakan, aqrabu ma yakunul abdu ilallahi wa huwa sajid. Saat paling dekatnya seorang hamba kepada Allah ketika dia sedang sujud. Makanya Rasulullah SAW juga memerintahkan kita untuk memperbanyak doa ketika sujud itu, terutama di sujud terakhir. Kita perbanyak doa karena pada saat itu kita sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-'abdu innal 'abda, sesungguhnya seorang hamba, la yusalli sholata. Ini lamnya lam apa namanya? Ya, ada inna itu. Seperti kemarin jelaskan ini. Apa? Lamul ibtida. Jadi ini bukan lamukai atau lamut ta'lil yang masuk pada fi'il mudhari, tapi lamul ibtida. Karena sebelumnya ada innal 'abda. Ini taukid. Rasulullah SAW menggunakan dua taukid, yaitu inna dan lamul ibtida. Sungguhnya seorang hamba la yusalli salata, benar-benar ia melaksanakan sholat, fala yuktabu lahu minha, maka tidak dicatatkan untuknya, minha darinya, dari sholatnya itu, sudusuha, seperenamnya nggak dicatatkan sebagai kebaikan, wala usyruha, dan tidak pula apa, sepersepuluhnya. Dia tidak mendapatkan kebaikan seperenam atau sepersepuluh kebaikan dari sholatnya itu. Wa innama yuktabu lil 'abdi, dan hanya saja dicatatkan bagi seorang hamba itu min sholatihi, dari sholatnya, biqadri ma'aqala, dengan ukuran atau sesuai dengan ukuran ma'aqala, apa yang ia pahami, apa yang ia pikirkan. Tadabbaro, arti dari aqala itu tadabbaro, apa yang ia pikirkan, minha, darinya, dari sholatnya itu, apa yang ia ingat dari sholatnya itu. Maka kalau selama sholat kita nggak ingat apa-apa yang kita lakukan, apa yang kita baca dari sholat itu, karena hati kita keluar mengembara kemana-mana itu, hati dan pikirannya mengembara kemana-mana, kadang ke mall, kadang ke pantai, kadang ke penangga gitu. Mana-mana hati dan pikirannya ketika sholat. Ya, sholatnya nggak ada yang terpikir, tidak ada yang nyantol dalam hati dan pikirannya. Maka kalau itu dia lakukan dari takbir, bahkan ketika takbir niatnya saja nggak ingat tuh. Sampai ada yang nggak berniat. Nah, kalau sholat nggak diniatkan, nggak sah. Karena niat itu apa? Rukun, salah satu rukun sholat. Maka kalau orang sholat tidak berniat, tidak sah sholatnya. Atau niatnya hanya ketika dia mengucapkan Allahu Akbar, dia hanya ingat Allah pada saat itu, dan ketika dia salam, maka pahala dan kebaikan sholat yang dia dapatkan itu syukuran itu saja, seukuran ingatnya dia kepada Allah pada saat berniat, pada saat Allahu Akbar, dan pada saat dia salam. Maka semakin banyak kita ingat kepada Allah dalam sholat itu, semakin banyak kebaikan yang kita dapatkan dalam sholat. Wa fil haditsil ladzi rawahu Ibnu Majah, dan di dalam hadis yang telah diriwayatkan oleh Ibnu Majah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, annal 'abda,
bahwasanya seorang hamba idza shalla fil alaniyati, idza shalla apabila dia salat, fil alaniyati pada apa? Pada keramaian, di tempat ramai maksudnya. Fa ahsana, lalu ia memperbaiki sholatnya itu, artinya dia melaksanakan sholat dengan baik. Wa shalla fis sirri, dan dia melaksanakan sholat di tempat sepi. Fa ahsana, lalu ia apa? Memperbaiki sholatnya juga. Ya, ketika sholat di tempat ramai dia melaksanakan sholat itu dengan baik. Ketika sholat di tempat sepi juga dia melaksanakan sholat itu dengan baik. Qala Allah Ta'ala, berfirmanlah Allah Ta'ala, hada abdi haqqo. Allah mengatakan apa? Hada abdi haqqo, ini hambaku yang sebenarnya, ini hambaku yang sejati, ini benar-benar hambaku, kata Allah. Karena dia menyembah Allah, tidak membedakan tempat, baik dia sembah Allah di tempat ramai, dia sembah Allah di tempat sepi, sama saja dia melaksanakan sholat itu dengan baik. Maka Allah memuji dia, ini benar-benar hambaku, ini hambaku yang sejati. Wal makna, dan maksud dari hadis tadi yang mengatakan hadza abdi haqqa itu, annal abda idza shalla fardhan aw naflan, bahwasanya seorang hamba, maksud dari hadis tadi, annal abda, bahwasanya seorang hamba idza shalla fardhan aw naflan, apabila ia melaksanakan sholat, baik sholat fardu atau sholat sunnah, haitsu tarahun nas, sekira melihat akan dia oleh manusia, oleh orang banyak. Fa ahsana sholata, lalu ia memperbaiki cara sholat. Bagaimana memperbaiki cara sholat itu? Bi an ata bima yutlabu fiha, dengan bahwa ia mendatangkan atau melakukan bima yutlabu fiha, sesuatu yang dituntut padanya pada sholat itu, semuanya dilakukan dengan baik. Ini tanda sholat itu baik. Kalau seorang melaksanakan baik sholat fardu ataupun sholat sunnah, dilihat oleh orang banyak, dia melakukan sholat itu dengan cara yang baik, semua rukun-rukunnya dipenuhi, sunnah-sunnahnya dilakukan, hal-hal yang membatalkan sholat dihindari, itu sholat yang baik. Walam yura'i biha, walam yura'i biha, dan dia tidak riya. Apa riya? Apa riya? Sombong. Apa? Ingin dilihat, ingin dipuji oleh orang. Dan dia tidak riya dengan sholatnya itu. Wa shalla haitsu la yarahu ahadun, dan dia sholat sekira tidak melihat akan dia oleh seorang pun, artinya di tempat yang tidak ada seorang pun yang melihat dia. Kalau tadi kan ada ya, banyak orang melihat dia, dia memperbaiki sholatnya dan dia tidak riya. Ini hamba yang sejati, diakui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai hamba sejati itu. Dia sholat di tempat ramai, dia perbaiki sholatnya bukan untuk riya, tapi memang dia ingin menyembah Allah dengan sebaik-baiknya. Kemudian wa shalla haitsu la yarahu ahadun, dan dia melaksanakan sholat di tempat yang tidak ada seorang pun yang melihatnya. Fa ahsana sholata, lalu ia memperbaiki cara sholatnya di tempat seperti itu. Bi an ata bi arkaniha, dengan bahwa ia mendatangkan atau melakukan rukun-rukunnya, rukun-rukun sholat itu. Wa syurutiha, dan syarat-syaratnya, syarat-syarat sah sholat. Wa mustahabbatiha, dan sunnah-sunnahnya. In khusyu'in wa nahwihi, berupa khusyuk dan seumpamanya. Itu hal-hal yang disunnahkan, karena khusyuk itu memang bukan rukun, bukan syarat sholat, dia sunnah.
tapi sangat menentukan baiknya kualitas sholat kita khusyuk itu. Walaupun dia tidak menjadi rukun, karena kalau dia dijadikan rukun maka tidak ada atau sedikit orang yang sholatnya diterima atau sholatnya sah. Karena kalau kita tidak khusyuk berarti sholat kita tidak sah. Itu kalau dia jadi rukun. Tapi Allah atau Rasulullah SAW tidak menjadikan khusyuk itu sebagai salah satu rukun sholat. Tapi kita disunnahkan, dianjurkan untuk melaksanakan sholat secara khusyuk. Wa kana waqifan 'inda hududillah, dan adalah ia si hamba itu waqifan, berdiri 'inda hududillah, di sisi hukum-hukum Allah atau batasan-batasan Allah. Jika dia sudah tidak di dalam sholat, dia melaksanakan hukum-hukum Allah. Mumtathilan awamirahu, dalam keadaan menunaikan perintah-perintahnya, perintah-perintah Allah. Mujtaniban limanahihi, dalam keadaan menjauhi larangannya. Asnallahu alaihi, maka pasti Allah akan memujinya. Asnallahu alaihi, Allah pasti akan memujinya. Wa nasyara thana'ahu, dan Allah menyebarkan pujiannya itu bainal malaikat, di antara para malaikat. Diberitahukan itu, wahai para malaikatku, dengarkan si hambaku sini, dia sholatnya baik. Dimanapun dia sholat, di tempat ramai atau tempat sepi, dia selalu laksanakan dengan baik. Dipuji itu, dipuji si hamba ini di hadapan para malaikat. Ayuhibbunahu, lalu para malaikat mencintainya, mencintai orang itu. Tsumma taqa'u mahabbatuhu, kemudian jatuhlah cinta kepadanya, kepada si hamba itu, fi qulubi ahlil ardi, di dalam hati-hati penduduk bumi. Artinya Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan hati-hati penduduk bumi itu mencintai si hamba yang sudah mendapatkan pujian dari Allah dan sudah dicintai oleh para malaikat itu. Allah akan menjadikan makhluk yang ada di bumi mencintai orang itu. Fahadha huwal abdul ladzi yusafu bi annahu qa'imun ala qadami ta'ati wa huwal abdu haqqan. Fahadha, maka inilah, wal abdul ladzi yusafu, dia hamba yang disifati, bi annahu qa'imun, dengan bahwasanya ia tegak, ala qadami ta'ati, atau berdiri ala qadami ta'ati, di atas kaki ketaatan. Fahuwal abdu haqqo, maka dialah hamba yang sebenarnya, hamba yang selalu berusaha memperbaiki cara sholatnya dimanapun dia sholat. Sholat apapun yang dia laksanakan, dia akan laksanakan dengan sebaik-baiknya. Karena sholat itu adalah tiang agama, maka kalau tiang ini dibangun dengan baik, maka agama itu akan berdiri dengan tegak, berdiri dengan kokoh. Baliknya, orang yang melaksanakan sholat asal-asalan sama dengan orang yang bikin tiang-tiang ini, tiang-tiang bangunan asal-asalan, bikin kolom itu, bikin kolom ngecornya asal-asalan, tidak sesuai dengan aturan. Misalnya biasanya campuran batu, pasir, kemudian semen, itu kan ada ukuran-ukurannya itu. Orang ngecor itu punya satu molen itu berapa, pasirnya berapa bak itu, pasirnya berapa, kemudian batu kerikilnya berapa, semennya berapa, atau ukuran satu sak semen itu sama dengan berapa bak pasir.
sama dengan berapa bab kerikil. Kemudian airnya seberapa, itu ada itu aturannya, nggak salah-salah. Nanti kamu masukkan ke molen itu 5 bab pasir, kemudian 4 bab kerikil. Kamu masukkan juga 5 bab 5 sak semen kamu masukkan itu bukan aturannya. Kemudian kamu cuma masukkan 1 ember kecil air, gimana bisa jadi itu? Asal-asalan. Atau sebaliknya, airnya yang banyak, 1 molen itu semolen airnya, kemudian semennya cuma setengah sak. Kemudian kerikil dan batunya kerikil dan pasirnya cuma 1 bak. Itu yang kamu gunakan untuk ngecor tiang-tiang ini. Itu nggak bisa jadi, itu nggak bisa berdiri tiang dengan baik. Begitulah gambaran sholat kita. Kalau kita laksanakan sholat itu sesuai dengan aturan, sesuai dengan rukun-rukun, syarat-syarat dan hal-hal yang disunnahkan, kita perhatikan semuanya, maka disitulah agama kita akan tegak. Artinya dalam diri kita agama itu akan tegak. Baik, itu akhir dari pembahasan tentang tata cara pelaksanaan sholat sendiri. Nanti kita akan lanjutkan dengan adabul imamati wal qudwati. Wallahu a'lam bissawab. Baik, mudah-mudahan cara-cara sholat yang sudah kita pelajari, yang sudah dijelaskan, bisa kita ingat dan bisa kita praktekkan ketika kita melaksanakan sholat. Jadi kita ngaji ini supaya cara sholat kita semakin baik, cara beribadah kita semakin baik. Kita tahu apa yang kita lakukan karena kita mempelajari itu. Jadi bukan melakukan ibadah hanya ikut-ikutan, nanti seperti cerita orang itu, ada nenek-nenek sholat, ketika dia sudah di tasyahud akhir dan akan salam, cucunya bilang, cucunya masih kecil, ini pasti nenek saya nengok ke kanan, karena gengsi nurutin cucunya yang masih kecil itu nengok ke kiri. Kamu bupati, jadi karena gengsi, karena merasa sudah jadi nenek-nenek diingetin sama cucunya yang masih kecil, dia gengsi itu. Seharusnya salam ke arah kanan, dia salam ke kiri dulu. Kamu bupati, dia bilang begitu sama cucunya. Disalam dia bilang gitu. Itu artinya orang yang sholatnya cuma ikut-ikutan, tidak berdasarkan ilmu, sehingga karena yang memberitahu anak kecil dia nggak mau ngikut gitu. Jadi sekali lagi, apa yang kita pelajari ini mudah-mudahan bermanfaat di dalam kita memperbaiki cara sholat kita. Dan saya ingin ajak kalian untuk mendoakan guru-guru kita yang akan berangkat ke tanah suci. Insyaallah Selasa pekan depan mereka sudah berangkat dari tanah air ke tanah suci, melakukan penerbangan saja. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan mereka nikmat sehat, nikmat afiat, ketenangan, kemudian keamanan selama menjalani penerbangan ke tanah suci itu, dan mereka sampai dengan selamat bisa melaksanakan semua rangkaian ibadah haji dengan khusyuk, dengan khudu,
dan ibadah-ibadah yang mereka lakukan di tanah suci itu mudah-mudahan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Haji yang mereka lakukan dijadikan menjadi haji yang mabrur. Mudah-mudahan Allah mengingatkan mereka untuk mendoakan kita di tempat-tempat yang mustajab, supaya kita bisa menyusul mereka di tahun-tahun yang akan datang, bisa sampai ke tanah suci Mekah dan Madinah untuk melaksanakan ibadah haji, ibadah umroh, dan juga ziarah ke makam Rasulullah SAW. Itu juga tak lupa kita doakan untuk guru-guru kita yang masih hidup, semoga Allah panjangkan usia mereka, Allah sehatkan jiwa dan raga mereka, sehingga kita tetap mendapatkan manfaat dan keberkahan dari ilmu-ilmu mereka. Yang sudah meninggal dunia, terutama para perintis Yayasan Pendidikan Al-Halimi, Pondok Pesantren Al-Halimi, Madrasah An-Najah, kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kuburan mereka menjadi taman surga, dan semoga nanti di akhirat Allah kumpulkan kita bersama mereka di dalam surga Firdaus. Bi barakatil Fatihah. Akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.